Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hayyan Al-Firdaus. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi mengirabi kitab Fathul Qorib yang Kitabul Ahkami Thoharah ya, bagian 5 ya. Dan langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka. Dan ucapanmu mengumpulkan ketujuh macam air ini. Yang dimaksud ucapanmu, mu-nya di sini itu siapa? Saya juga kurang begitu paham. Saya cek di kitab Hasya Al-Bajuri juga tidak ada keterangannya. Jadi intinya terjemahnya ya seperti itu kurang lebihnya. Dan ucapanmu mengumpulkan ketujuh macam air ini. Nah, ucapanmu itu bagaimana? Ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. Nah, ketujuh macam air ini adalah air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi yang sifatnya itu ya bisa macam-macam. Kana min aslil khilqah, yang penting sifatnya itu sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan sifat alaminya. Maksudnya emang aslinya itu seperti itu gitu. Nah, terjemahnya kurang lebihnya begitu. Sekarang ke analisis. Wa yajma'u, wawunya di sini saya jadikan sebagai wawu istiqnaf saja. Kemudian yajma'u adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa, tandanya dhammah, sebab yajma'u ini tidak diawali dengan amil nasab ataupun amil jazm ya. Ya, fi'il mudhari' dari jama'a yajma'u ya, jama'a yajma'u jam'an, artinya mengumpulkan ya. Kalau berkumpul itu bahasa Arabnya ijtama'a yajtami'u, ijtima'an, itu artinya berkumpul. Kalau jama'a yajma'u mengumpulkan, berarti kalau mengumpulkan itu membutuhkan maf'ul bih atau membutuhkan objek ya. Kemudian selanjutnya hadhihi sab'ata. Nah, ini yang menjadi maf'ul bihnya. Dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah pada kalimat as-sab'ata. Ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena hadhihi sab'ata ini itu berupa isim isyarah sama musyar ilaih. Jadi hadhihi sab'ata itu bukan idhofah loh ya. Bukan hadhihi mudhaf ilaih terus as-sab'ata mudhaf ilaihnya, itu enggak. Tapi ini adalah isim isyarah sama musyar ilaihnya. Dan ketika ada seperti ini isim isyarah sama musyar ilaih, maka ya i'rabnya ya pada musyar ilaihnya. Kalau isim isyarahnya itu hukumnya mabni ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi tanda nasabnya adalah fathah pada kalimat as-sab'ata, sebab as-sab'ata ini adalah adat yang mufrad ya. Kemudian qauluka adalah fa'il dari yajma'u, dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah pada kalimat pertama karena fa'ilnya di sini berupa idhofah. Nah, ini baru idhofah. Qaulu sebagai mudhofnya, ka sebagai mudhof ilaihnya ya. Yang qaulu jelas ya dibaca rafa, kemudian yang ka sebagai mudhof ilaih selamanya dibaca jar, tanda jarnya dikira-kirakan karena ka di sini berupa isim dhamir ya. Isim dhamir hukumnya mabni, baitnya jelas ya, wa qul mutmarin lahu bina yajib ila akhirih ya itu. Kemudian ma nazala minas sama'i, ini adalah badal dari qauluka. Badalnya itu ma nazala minas sama'i sampai teks yang selesai kita baca tadi. Itu badal dari qauluka. Ini badalnya adalah badal kul min kul ya. Nah, selain di sini menjadi badal ma nazala minas sama'i sampai akhir teks tadi, itu juga menjadi jumlah maqulun qaul dari qauluka. Yang mana jumlah maqulun qaul ini sudah pernah saya bahas di video yang ini. Jadi jumlah maqulun qaul itu adalah jumlah yang terletak setelah lafaz qala yaqulu, qassa yaqussu, terus apalagi pokok yang artinya mengatakan, menceritakan, mengisahkan, memberitahu, mengkabarkan. Pokok intinya itu yang berasal dari ucapan, itu pokok intinya yang berasal dari ucapan ya.
Itu. Nah, setelah itu maka jumlah itunya itu menjadi jumlah maqulul qaul. Maksudnya jumlah yang terletak setelah kalimat tadi ya. Nah, mana zalamna sama'i sampai akhir teks tadi itu menjadi jumlah maqulul qaul dari qauluka. Ya, tapi untuk memudahkan ya mana zalamna sama'i sampai akhir teks ini kita jadikan saja sebagai badal ya, badal kumingkul. Nah, sekarang badalnya ini kita analisis. Ma di sini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirannya hiya, dan hiya ini kembali ke hadhis sab'ah, 7 air ini. Jadi kalau diartikan 7 air ini adalah ma, adalah air nazala yang turun apa ma minas samai dari langit bla 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 sampai akhir teks tadi ya. Jadi jelas ya, di sini ma adalah khobar dibaca rafa, tanda rafanya dikira-kirakan karena ma di sini berupa isim mausul ya, isim mausul hukumnya mabni. Kemudian nazala menjadi silah dari isim mausul atau dari ma. Nah, di sini nazala itu sudah berupa jumlah fi'liyah ya. Nazala sebagai fi'ilnya, untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ma ya, kembali ke ma. Tuh, kemudian minas samai adalah jar majrur, objeknya adalah min, majrurnya adalah kalimat as-samai yang tanda jarnya berupa kasrah sebab as-sama itu berupa isim mufrad ya, dan as-sama ini muannas ya, muannas. Di beberapa ayat itu idzas sama'u syaqqat. Di situ menunjukkan bahwa kalimat as-sama itu adalah muannas. Tapi ada juga ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa sama ini itu bukan mu'anas tapi mundakar, tapi cuma 1 ayat. Nah, sisanya itu mu'anas semua. Gitu ya. Ayatnya apa? Ayatnya itu yang itu loh, as-sama'u munfatirun bih itu. Saya lupa ayatnya. As-sama'u munfatirun bih. Silahkan kalian cari di Al-Quran ya. Kalau nggak salah itu juz 29 atau 28 gitu, saya lupa. Nah, kemudian selanjutnya au naba'a. Di sini adalah ataf nasab karena ada huruf ataf ya, au di situ. Kemudian yang naba'a itu menjadi maktuf dari kalimat nazala. Ya. Dan naba'a di sini itu berupa fi'il madhi ya. Kemudian untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa. Dan huwa ini kembali ke ma tadi ya. Tapi di sini bukan silah ya, tapi masalahnya sudah dipisah dengan huruf ataf ya. Jadi itu ya, naba'a sebagai fi'ilnya, dhamir mustatir huwa itu sebagai fa'ilnya ya. Kemudian minal ardi adalah jar majrur, huruf jarnya adalah min, majrurnya adalah kalimat al-ardi yang tanda jarnya berupa kasrah sebab al-ardi itu berupa isim mufrad yang ada al-nya. Tapi kebanyakan teman-teman itu apa ya masih ada yang bingung. Kalau ardi di sini kan ada al-nya ya, al-ardi itu tidak pakai tanwin. Kalau misalkan al-nya ini dibuang maka ada tanwinnya. Itu masih ada yang bingung. Coba kalian jelaskan lah kepada teman-teman kalian itu yang belum tahu itu. Jelaskan. Pokok intinya kalau tanwin sama al itu adalah 2 hal yang tidak bisa bersatu. Jelaskan begitu. Ininya kalau kalimat itu ada al-nya, maka kalimat itu tidak boleh ditanwin ya. Kalau kalimat itu tidak ada al-nya, boleh ditanwin selama itu bukan isim ghairu munsharif. Jelaskan seperti itu ya. Nah gitu. Kemudian lanjut ala ayyi sifatin. Ala ayyi sifatin di sini juga jar majrur, huruf jarnya adalah ala, majrurnya adalah ayyi sifatin yang berupa takyid idhofi atau idhofah ya. Ayyi sebagai mudhofnya, sifatin sebagai mudhof ilaihnya ya. Ayyi di sini itu sebenarnya itu adalah isim yang wajib diidhofahkan ya, sehingga di sini diidhofahkan dengan kalimat sifatin. Kemudian yang sifatinya adalah mudhof ilaih yang tanda jarnya
berupa kasrah sebab sifatnya di sini berupa isim mufrad ya. Kemudian kana. Nah, ini kana di sini itu menjadi apa ya? Bentar, saya pause dulu. Setelah saya cari tahu, bukan cari tahu sih, saya pikir-pikir, soalnya di kitab Hasyiah Al-Bajuri itu enggak ada. Jadi kana di sini itu menjadi sifat, karena di sini kana min aslil khilqah itu berupa jumlah fi'liyah ya, dan jumlah fi'liyah itu dia diposisikan sebagai sifat manakala terletak setelah isim yang nakirah. Nah, berhubung kana min aslil khilqah di sini itu terletak setelah kalimat ayyi sifatin, maka di sini menjadi sifat. Dan kana di sini itu, di sini kan fi'il nakis ya, karena itu fi'il nakis. Fi'il nakis itu fi'il yang setelahnya itu bukan berupa fa'il tapi berupa isimnya. Kemudian belum lengkap kalau tidak ada khobarnya. Jadi harus ada khobarnya. Nah, karena di sini menjadi, jadi karena min aslil khilqah sifatnya. Kalau kita jelaskan satu-satu, karena adalah fi'il madhi ya, fi'il madhi yang nakis. Kemudian untuk isimnya kana itu adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ayyi sifatin. Itu kalau menurut saya loh ya, bukan kembali ke sifatinya saja tapi ayyi sifatin, sehingga cocok kalau di sini itu kana. Kalau misalkan di sini teksnya itu kanat, ada taknya, tak sakinah, maka kanat di situ isimnya kana adalah dhamir mustatir, takdirannya hiya, dan hiya ini kembali ke sifat. Nah, di kitab Hasyiah Al-Bajuri yang ada harokatnya, yang saya jadikan referensi, itu penulisannya itu bukan kana tapi kanat. Kalian lihat sendiri ini, ya kan? Nah, sekarang gimana menurut kalian? Ya, berhubung kitab yang saya baca di sini itu pakai kana, maka di sini untuk isimnya kana itu dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ayyi sifatin, ya. Itu ya. Nah, gitu. Kemudian lanjut min aslil khilqati, menjadi khobarnya kana, dan khobarnya kana kan dibaca nasab, ya kan? Sehingga berhubung di sini khobarnya itu berupa syibh jumlah yang berupa jar majrur, maka tanda nasabnya itu dikira-kirakan, ya kan? Dan nah, di sini khobarnya kan berupa jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah aslil khilqah yang berupa idhofah, ya. Asli sebagai mudhofnya, al khilqati sebagai mudhof ilaihnya. Itu bacanya al khilqati ya. Artinya itu alami, murni. Ya pokok kalian lihat sendiri lah di al-ma'ani artinya apa. Kalau al-khalqah itu artinya malah makhluk, ya. Jadi beda. Nah, di sini bacanya al-khilqah. Ya, gitu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Insya Allah untuk video selanjutnya akan kita lanjut di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.